اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأصول وتلين بها الشهوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. Hadratul Mukarram wal Mukhtaram, segenap para asatidz, para tuan-tuan guru, para tuan-tuan haji, para sepuh dan tidak sepuh, tokoh masyarakat, mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di sini ada Bapak RT kita, Bapak RT Kori, dan juga salam penghormatan kepada keluarga besar dari calon mempelai Bapak Mbak Subarma dan Ibu Murniwati, yang mana dengan wasilah beliau kita bisa berkumpul di sini di acara yang mulia ini. Mudah-mudahan hajat-hajat beliau senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan wasilah kita berkumpul dalam acara yang mulia ini, yaitu acara Walimatul Arus dari Ananda Editya dan Wahyu Aji ini, mudah-mudahan acara dan dimulai malam ini, persiapan segala macam sampai dengan nanti beres resepsinya sampai pembubaran panitianya, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang membantunya semuanya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarganya semua pun diberikan pahala yang berlimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kedua mempelai pun diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan mudah-mudahan bisa melangsungkan akad nikah dengan nyaman dan aman. Amin ya rabbal alamin. Bicara nikah, bicara sunnah. Bicara nikah, bicara ibadah. Kalau bicara ibadah sunnah itu beda sama kita ngomongin mati. Kalau ngomongin mati kayaknya rada-rada malas sedikit ya. Tapi kalau ngomongin nikah ini demen aja. Karena demennya lawan jenis kita sih kita omongin. Bener gak? Kira-kira kan begitu. Ini kan akan ngomongin kubur, apa akan ngomongin perawan? Bukan akan ngomongin perawan. Aki-aki itu demen bener. Janda juga boleh janda. Apalagi joken. Janda bolong. Iya, daun aja pada janda bolong itu, Bu. Itu yang bikin mahal namanya itu kayaknya. Bukan masalah jenisnya yang bolong, kayak namanya yang bikin mahal itu kayaknya. Oh, janda kesrik malah. Ini hari yang berbahagia. Tolong kita semua di sini yuk kita bikin bahagia, jangan ada kesedihan. Karena ini hari yang berbahagia. Bicara perkawinan pun, bicara nikah pun ritual ibadah yang membahagiakan. Kadang kita ini laki-laki itu pengen sukses, endingnya cuma satu kadang. Pengen membahagiakan sosok orang yang kita cintai. Selain orang tua ya, selain orang tua, ending dari kesuksesan kita yaitu ingin membahagiakan orang yang paling kita cintai. Buah hati belahan jiwa, kan begitu. Susah payah kita merawatnya. Alhamdulillah malam ini Allah berikan kemudahan sehingga berjodoh. Amin ya rabbal alamin. Memang saya kalau udah ngomongin nikah suka gemeteran Pak RT. Suka gemeteran. Suka pengen lagi kita. Iya beneran. Jadi kadang ngomongnya kita mau serius kagak bisa. Pengen bercanda ya takut ekstrim. Kalau ngomongin ekstrim enak. Dingin-dingin empuk. Kan gitu. Cuma di sini mohon maaf ya kalau nanti ada bahasa-bahasa yang kurang bagaimana, karena bicara ini kagak ada bocah kecil kan? Pagi-pagi bocah kecil masih udah tidur, ya kan? Udah di ayunan.
Kayaknya di sini makanya kita membicara begini ya, yang ngomong yang menjadi begitu dah, ngomongin namanya bicara nikah. Dewasa semua udah. Kan kayaknya dewasa kan begitu. Mudah-mudahan kita semua di sini selalu berharap keluarga yang ke depan nanti akan diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, terjalin nanti kalau udah akad nikah mah terjalin ada keluarga baru, ada saudara baru, ukhuwah Islam semakin luas. Keluarga besar dari Pak Mbak ini bertemu nanti dengan keluarga besar dari Bapak Waluyo. Ini kan nanti ketemu semua nih. Semua hari yang berbahagia ini. Sakinah mawaddah warahmah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alakum bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Jadi nikah itu merupakan salah satu tanda-tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira aku kagak kira ini? Ya, mantap. Bahwa nikah itu merupakan tanda-tanda kekuasaannya. Di sini udah nikah semua pada yang masih muda. Ada yang duda ada. Ada yang duda. Kan kalau bicara ini emang aneh beneran. Ada yang pengen banget nikah belum juga. Ada yang ogah dapat duluan. Beneran. Karena ini sesuatu yang memang berkaitan langsung dengan Allah. Sama seperti urusan rezeki. Rezeki itu kan udah kayak bayangan, udah kayak umur. Umur kita bayangan, kita diem dia diem, kita pergi ngikutin. Tuh begitu. Tapi apapun, kapanpun datangnya jodoh kita, mudah-mudahan ya, tadi bahwa endingnya adalah rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Kita mendapatkan surga di rumah kita. Sebagaimana kata Rasul, baiti jannati, rumahku adalah surga. Sebelum kita ingin mendapatkan surga yang sesungguhnya, kata Rasul, wajib kita menciptakan rumah dulu di dalam surga di dalam rumah kita. Makanya wajib betul tolong kepada siapa? Adinda Editya tolong. Orangnya yang mana? Oh itu. Ya waktu pacaran kan suka bikin sayang-sayangan. Bener kagak? Lobinya pinter banget itu lobinya. Saya yakin ini buat calon istrinya Wahyu ini bukan Editya doang yang pengen, orang lain juga pengen. Bener gak kira-kira? Berupaya kita ingin mendapatkan strategi bagaimana cara mendapatkan orang yang ingin kita cintai. Rayuan gombal kita naik. Beneran. Ketika mendapatkan pusat perhatian, mulai kita dekati dia dengan rasa cinta. Belum ada rasa serius untuk nikah, belum. Jalan dulu saling pengenalan kita. Saling kenal, menjajaki lebih dalam lagi sifat, karakteristik, kebiasaan, apa yang disukai, apa yang gak disukai, apa yang paling dia gemari, semua hobi segala macam, kan begitu. Mulai sesuatu kita visi-visi dan mulai. Saya tanya waktu pacaran sering berantem enggak? Tanya tuh. Kalau pacaran sering berantem enggak? Mau manggilnya kalau ya sekarang ya yang bebek apa? Nama asli. Karena ada orang lagi pacaran tuh ngomongnya mama papa. Masih pacaran ngomong udah mama papa. Beneran. No blok sono cuma blok sono no. Blok sono insya Allah aman semua. Itu orang luar biasa saling mencurahkan rasa itu. Sakinah. Apa itu sakinah? Ketentraman. Orang punya duit banyak, usaha lancar. Hati-hati ini pengalaman kita, hati-hati. Yuk tolong barometer kalau nonton cita-cita sinetron, apalagi nonton sinetron India, kan adanya kan berantem mulu antara mertua sama mantu, betul nggak? Nah ini kalau kita ingin mendapatkan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, wajib harus mengetahui hal-hal apa saja yang bisa merusak sakinah mawaddah warahmah. Apa saja yang membuat rusak ketentraman kita? Ternyata satu yang sering membuat hubungan retak antara suami istri satu, sehingga kenyamanan sudah hilang
Apa? Kurangnya rasa pengertian. Pengertian. Karena kata Rasulullah SAW, "Ad-dunya mata wa khairu mata al-mar'atu sholihah." Dunia ini perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan istri yang soleha. Makanya kata Nabi, kalau ada perempuan, seorang istri enak dipandang, dari kantor, dari kerjaan, dari tempat usaha, capek pulang ke rumah adem, banyak masalah, nyampe rumah masalah hilang. Si istri ini pinter menghibur suami, suami yang lelah, rontok bahasanya itu lelahnya, jatuh segala kepusingan nyampe depan rumah, tuh istri yang begini calon penghuni surga. Kalau istri kita begini di rumah, tolong bapak-bapak, kalau ada begini kita yang begini di rumah, yang bisa menghibur kita, kalau belum mati jangan suka dikuburin. Jangan, kalau belum mati jangan dikuburin. Rawat yang baik, yang begini rawat. Ya Allah ya Rabbi, kalau udah dapat yang begini, Masya Allah luar biasa. Istri suami itu cuma satu kan, ketenangan. Betul nggak kira-kira? Betul. Masya Allah, ini dasar masalah banyak di kantor, di kerjaan. Pulang ke rumah Kasih kempel. Siapa itu? Kayaknya bener. Dasar Nabi luar udah banyak masalah. Masuk ke dalam rumah masalah. Kata saya itu neraka apa surga? Neraka apa surga? Surga. Gimana sakinahnya kalau udah begitu? Sakinahnya di mana kalau udah begitu sakinahnya? Nah makanya kadang orang gampang menyebutin sakinah. Kok gak bisa mendapatkan sakinah? Karena orang gak paham apa sakinah. Sakinah itu ketentraman. Kalau bicara ketentraman, sudah tidak bicara dengan nominal uang, tidak bicara dengan pangkat you, me, you, I love you, you love me. Kita love-lovean. Ini kalau udah bicara sakinah, kenapa? Karena tentram, penyejuk jiwa, penentram hati. La ilaha illallah, kayak orang pacaran kagak punya modal, jalan terus mesti ketemu di ujung gunung disamperin, gunung kudaki, lembah kulewati, udah kira Jahatori. Ini Jahatori kan begini, kan betul. Lagunya lagu Jahatori itu kayak lagu orang pacaran itu, orang terasa. Rela minjem duit sama temen, rokok tinggal sebatang-batangnya, bener. Yang penting nyampe sana orang yang kagak ada, kita ngeliat gedenya doang udah alhamdulillah. Perut lapar hilang. Kenapa? Karena tentram enak, tidur enak. Coba kita makan kenyang, pengen tidur, kebayang diri dia dengan kerinduan kita. Mohon maaf, walaupun nempel tidur orang bisa merem. Benar, kenapa? Karena gelisah hati kita. Yang terkadang membuat diri kita ini gak bisa tidur cuma satu, hati kita ini gak tenang. Betul gak kira-kira? Tapi walaupun orang dulu biasa-biasa di hidupnya, lihatin hidupnya biasa-biasa aja, sekali ngelengkain jadi, sekali ngelengkain orang dulu. Kenapa? Hidupnya tenang. Seorang bodoh, yang tak tahu si Anu udah 9 bulan lagi, kita bulan 7 bulan. Lah bukan baru main lahirin, yang begitu dia mau banyak stoknya. Indah tidak bicara dengan itu. Hati-hati kalau ketentraman kita dapatkan, kalau bisa kita mendapatkan istri, yuk kita didik. Kembali jalur agama wajib kita tanamkan dalam rumah kita. Perbanyak sholawat puji kepada Rasulullah SAW agar kita mendapatkan ketentraman di dalam hati. Yang kedua mawaddah. Mawaddah ini cinta. Cinta ini 5 huruf CINTA. Betul tidak? Betul. Nah ini cinta ini 5 huruf, tapi kalau dibahas nyampe besok sudah. Kopi udah 3 pula kita bikin kopi. Orang habis-habis itu masalah cinta. Kenapa? Karena cinta ini anugerah dari Allah, 5 huruf yang tidak pernah habis ketika akan dibahas. Kenapa? Sebegitu luasnya mata hati cinta. Cinta itu bisa mengalahkan segalanya. Orang lemah bisa menjadi kuat. Orang yang tidak memiliki kemampuan bisa menjadi superhero karena dasar-dasar cinta. Betul tidak? Betul.
Orang yang tidak memiliki kekuatan karena mendapatkan cinta. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, begitu luar biasa. Rasulullah SAW sampai kecereduk bahasanya di Islam karena Rasulullah didukung dakwanya dengan cinta, bukan dengan kebencian. Ketika Rasulullah sedang termenung mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, termenung dia ketakutan, Siti Khadijah memberikan cinta. Begitupun nanti kita banyak masalah di kerjaan, suami yang cerdas, suami istri yang soleha, ya dari digurutin tidak boleh kita sabar ya, banyak masalah sabar, insya Allah. Kalau kita bersabar, insya Allah pelan-pelan itu berarti usapin tuh, naik tuh, usapin terus, dibikin tenang. Sama seperti halnya kita sakit ke rumah sakit, dokter pintar sebelum kita diinjus, apa namanya tuh? Disuntik, diinjeksi. Kata dokter pintar. Adik zaman dulu kita, adik umurnya berapa tahun? Umur 9 tahun. Ingat bener ya. Adik hobinya apa? Ngajak ngobrol. Dia udah nyiapin suntikan itu. Orang terasa tahu-tahu tangannya nyampe ke sini kita nih, apa namanya nih? Ke tangan kita bahasanya orang terasa tahu udah kan baik. Disuntik, udah, pinternya nggak nangis, diberikan ketentraman. Yang bikin masalah kita ternyata begitu tampak luar biasa karena satu, kita menghadapinya dengan tidak ketenangan dan tidak memiliki rasa cinta. Yang terakhir, warahmah, ini kasih sayang, ending segala macam. Kita masuk surga nanti bukan karena amal kita, bukan, tapi karena rahmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya niat nikah ini diantaranya adalah niat ibadah. Ada orang ibadahnya biasa-biasa saja, tapi karena Allah senang, Allah sayang, diberikan rahmat, masuk surga. Ada orang ibadahnya luar biasa, tapi Allah gak sayang. Mungkin hatinya kotor, suka ujub, suka takabur dia, suka sombong, suka ria. Allah gak sayang. Allah gak sayang, neraka. Tolong, ini ending dari segala macam. Jangan sampai masa lalu kita, ketika kita memiliki masa dalam rumah tangga, tidak pernah kita buka. Tolong buka. Saya berpesan, karena banyak, mohon maaf, aki-aki sama nenek-nenek kalau udah ganteng parah banget. Parahan neneknya laki-laki kalau udah ganteng beneran, itu piring pada terbang. Udah kayak upo terbang, renang, cucu bengong, baik. Neneknya laki-laki ngawur ya. Ditonton, kenapa? Karena dia lupa. Coba di masa dia ingat. Masya Allah, di saat ini umur kita masih ada. Kek, ngapa? Cucu kita udah banyak ya. Masya Allah, iya ya. Kalau ingat zaman pacaran kek ya, kita ya, enggak terasa ya. Masya Allah. Rahmat ini kadang kita lupakan, di sini itu luar biasanya. Makanya sampai tiba suka terjadi, mohon maaf, KDRT. Awas, dia satu yang paling pantangan. Suami kalau marah sama istri, karena pasti ada itunya. Karena kalau namanya orok, ini kan adik dia ini baru belajar di orok. Betul nggak? Apa saya tanya, ada anak baru lahir langsung bisa lari? Pernah nggak ketemu di sini Jojo? Kayaknya anak ajaib kayaknya. Ya kan? Ketika lahir, ma es krim, nggak ada. Mama tutuk nggak ada. Semua cuma nangis dia. Belajar jalan pun kita nggak harus jalan, rangkak dulu kita. Berapa kali kalau kita ingat nanya orang tua, kalau kita nanya, Bu, Pak, dulu waktu saya masih kecil tuh belajar jalan berapa kali urut? Tanya. Kecam kelak lagi. Mau tumbuh gigi kita meriang lagi. Selalu begitu, mau bisa ngomong kita meriang lagi. Begitupun rumah tangga, ketika kita baru awal akan nikah, maka laksana bayi yang baru lahir. Kenapa? Kemarin kita bujang, besok mah kita sebagai suami. Kehidupan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Drama kehidupan akan baru dimulai. Skenario bukan skenario sutradara.
Kitalah sebagai pemerannya. Sebenarnya siapa? Allah. Kalau mau bagus ceritanya kehidupan kita, maka ikuti skenario Allah. Jangan kita melihat kehidupan para artis, tidak akan pernah bisa. Hati-hati. Kadang kita suka lupa sama istri-istri kita. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah, kadang kita melihat orangnya KDRT suka main tangan, rusuh marah. Di sini tahu nggak sih Umar bin Khattab, sahabat Rasul? Umar bin Khattab tahu bagaimana Umar bin Khattab? Sahabat yang paling garang, yang paling bengis di antara sahabat-sahabat yang lain adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Abu Bakar terkenal kaumnya, Sayyidina Utsman terkenal pemalunya, Sayyidina Ali terkenal kepemudaannya dengan kecerdasannya. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab laksana kalau bodyguard nih bodyguard nih. Kalau bahasa preman tanah 100, preman tanah 100 nya. Tapi lihat bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab, walaupun dengan sifat garangnya, ternyata sama istri, ketika istrinya mulai membentak, mohon maaf rada marah, lagi-lagi berantem nih, sampai sahabat dikasih nanya, ya Umar, engkau musuh-musuh takut sama engkau, teman-teman pada engkau sama engkau, kenapa engkau takut dengan istrimu? Apa jawaban Umar bin Khattab? Wahai sahabatku sekalian, aku tidak pernah takut dengan istriku, tapi aku sangat mengagumi istriku dan menghargai istriku. Tidak mungkin rahim dia yang telah melahirkan anak-anak, tangannya yang setiap hari mencuci pakaian kotorku, tangannya yang setiap hari mencuci gelas-gelas bekas kopi, tangannya yang setiap hari menyapu lantai, mengepel lantai, mencuci piring. Mana mungkin aku rela untuk menamparnya, mana rela aku menyakitinya. Dia marah kepadaku, mungkin ada kesalahan yang aku berbuat, tetapi aku tidak akan mungkin menyakitinya. Kenapa? Karena begitu besar pengorbanan istri kepada kita. Ini pelajaran buat kita. Ketika kita punya masalah dengan istri ke depan, hati-hati, hati-hati. Itu merupakan bumbu dalam rumah tangga. Hati-hati betul. Solusi yang terbaik kembali kepada agama. Jangan pernah salah curhat. Kalau kita masalah rumah tangga salah curhat, ketika yang masuk kepada kita orang yang nggak benar, habis rumah tangga kita. Habis. Lalu kemana kita? Kembali dulu ke ibu kita. Rata-rata kalau anak lebih dekat kepada ibu, kalau laki-laki. Rata-rata kalau anak perempuan tabiatnya lebih dekat kepada bapak. Selalu begitu itu tabiat kita. Hati-hati ya Allah ya Rabbi. Kalau kita berharap rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, ya Allah itu kadang kalau kita marah sama istri, sebutan sayang hilang. Ngomong ada lah lu buah. Yang awalnya bebek, yayang, berubah lah lu. Ya Allah ya karim. Doa istri yang soleha perlu kita ketahui, itu martabatnya sama dengan doa 70 hari. Istri yang soleha martabatnya seperti 70 hari. Kemungkinan besar kesuksesan yang kita dapatkan, jabatan yang kita miliki, kehidupan yang mapan ini, kemungkinan besar bukan karena semata hasil ikhtiar kita, tapi mungkin istri kita sedang meratap menangis kepada Allah. Ketika kita sedang bekerja, dia menangis meratap kepada Allah, meminta kepada Tuhannya agar suaminya diberikan kemudahan dalam bekerja, diberikan rezeki yang banyak, yang barokah, yang halal. Kadang kita suami kadang nggak tahu. Apa di saat kita sedang lembut istri kita berharap, ya Allah berikanlah keselamatan kepada suami hamba. Ketika kita sedang tertidur capek karena kerja, istri kita melaksanakan tahajud. Kadang perempuan itu ketika ibadah jarang ngomong sama laki. Itu hebatnya perempuan. Hati-hati betul kita ya. Mudah-mudahan kita di sini ya, kita bicara sakinah mawaddah warahmah. Rumah tangga ini adalah puncak kegembiraan, merupakan surga dunia. Kalau surga dunia, maka jangan kita ganti dan kita rusak menjadi neraka. Berapa banyak orang-orang yang awal rumah tangganya merasa bahagia, dia berlibur
Bahkan dia, mohon maaf, bulan madu apa namanya itu bahasa Inggrisnya? Halimun. Halimun bukan yang hilang kian santan. Apa? Kian santan. Pendimun. Bondeng. Apa dah namanya? Honemon. Honemon. Kalau kata Pak RT mah halimun. Bahasanya kita luar biasa. Ya Allah ya Rabbi, begitu luar biasa. Kenapa kok bisa berubah? Mungkin di sini mungkin ada yang salah. Apa? Mungkin rasa syukur kita kepada Allah kurang. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita bersyukur mendapatkan istri, makin mantap ibadah kita. Yang tadinya kita belum beristri, masih bujang, kita patuh dan taat sayang kepada orang tua, maka ketika kita berumah tangga wajib lebih sayang lagi kepada orang tua kita. Wajib lebih perhatian lagi sama orang tua kita. Hati-hati, banyak kejadian ini. Orang ketika masih bujang, dia sayang sama orang tuanya. Ketika sudah menikah lebih sayang sama istri. Sinetron lah ya. Ini sinetron. Dari sana yang begini nih. Bagaimana kalau begitu hancur sakinah mawaddah warahmah? Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walid. Seharusnya bagaimana? Disinilah peranan kita sebagai suami, sebagai nahkoda kita. Istriku, aku cinta kepada engkau. Ingat, aku lebih cinta kepada ibu. Aku hormati engkau. Ingat, aku hormati, lebih hormati. Engkau, aku akan bekerja keras untuk engkau. Aku muliakan engkau. Tapi ingat, aku punya ibu yang wajib aku lebih muliakan. Aku mendapatkan engkau karena restu kedua orang tua. Tanpa sabab restu dari kedua orang tua, mustahil aku bisa menikahi engkau. Betul kan? Betul. Mengapa jadi pakpan, jadi kita melawan sama orang tua kita? Oh ini gajian. Kamu awas kata ininya, kata laki istrinya nih. Jangan ke orang tua kamu. Kita kan untuk ini joget akhirnya dia. Kita belum punya ini perabot segala macam. Ngapain kita nabung aja lo, orang tua kita lagi butuh bantuan. Nanti mertua orang tua kita orang tua kita. Nggak ada bekasnya, wudu nggak batal. Jadi perlakukan sama antara orang tua dengan mertua, lakukan sama. Nggak boleh pilih kasih. Istri sayang sama ibunya saja, sama orang tuanya, nggak sayang sama mertua, salah. Kita sayang sama orang tua kita tapi nggak sayang sama mertua, salah juga. Balancing kan berarti bicara sakinah mawaddah warahmah. Kita bicara dunia, bicara surga. Surga itu tidak ada bahasa orang cemburuan, tidak ada orang iri-irian dan tidak adil. Semuanya adil. Kenapa? Puncak kenikmatan. Nah kalau begini syukur namanya. Masya Allah, bisa dikasih lagi nggak adil gitu? Bisa dikasih lagi. Ya Allah, dikasih apa? Dikasih anak. Ngobrol pikir dong mana baik. Masih bini. Dan cuma dimulai-mulai. Paham kira-kira? Nah, mudah-mudahan ya, kita syukuri nikmat ini. Tolong perlakukan istri kita. Ingat, jangan pernah kita kadang suami suka angkat. Ingat, suami bisa nyari duit, istri bisa nyari duit. Suami bisa kerja, istri bisa kerja. Suami bisa bisnis, istri bisa bisnis. Suami punya tenaga, istri punya tenaga. Tapi ada satu hal yang kita bisa lakukan, apa? Mengurus rumah tangga. Coba bayangin, mungkin kita ngurus lain bisa cuma dikasih ngurus anak sehari, baik kita ngurus anak. Punya anak kecil nih, kita coba, Pak, hari ini Bapak seminggu di rumah, Mama kerja, seminggu aja stres, pada botak rambut rontok ya. Kenapa? Karena nggak biasa. Belum nyuci piring, belum ngepel, anak nangis, waduh, belum bikin susu, belum buat masak. Coba dah. Ini luar biasa perempuan ini. Ya Allah ya kan, istri kita luar biasa capeknya. Kalau dibandingkan kerja kita di kantor dengan di rumah tangga, lebih capek istri kita di rumah tangga. Bagaimana anak-anak kita merawatnya? Ya Allah, orang yang paling hebat kata Rasul, orang yang paling pandai bersyukur adalah suami yang selalu menghormati istrinya dan memuliakan istrinya. Istri salah, wajar. Kenapa? Manusia.
Jangan langsung kita kamu salah gini. Tidak boleh. Haram hukumnya bagi suami. Ingat, suami itu nahkoda. Sehebat apapun kapal Titanic sebesar itu pun tenggelam. Kenapa? Nahkodanya kurang teliti. Ditabrak itu yang namanya gunung es, semuanya hancur. Tapi ketika sejelek apapun kapal sampan, ketika nahkodanya makin menggunakan apa itu namanya dayungnya, mohon maaf, jangankan pulau, laut dilewati. Ini semuanya ada di supir, ada di nahkoda. Rumah tangga kita laksana nahkoda. Mau diarahkan kemana? Tergantung nahkoda. Tetapi ingat, nahkoda butuh asisten yang memberikan nasihat, teguran ketika salah arah. Yang memberikan kita adab itu istri kita, kerjasama. Ya Allah ya Rabbi. Ya, mudah-mudahan ini bulan yang barokah. Ini hari yang barokah, ini malam yang barokah. Mudah-mudahan kita semua di sini. Mudah-mudahan kita bisa menghargai diri kita bisa menghargai istri-istri kita. Kalau ada suami yang nggak bisa menghargai istrinya, berarti ciri dia tidak pernah memuliakan ibunya. Gak usah jauh-jauh. Kenapa? Karena istrinya cikal bakal seorang ibu. Betul nggak? Tidak. Ayo, hati-hati. Maka sejelek-jeleknya suami adalah suami yang tidak memberikan kasih sayang kepada istri. Kalau diberikan kasih sayang, apapun bisa dilakuin. Jangankan ngepel rumah, ngepel jalanan dilakuin. Kalau udah dapat kasih sayang dari seorang suami pun sama. Kalau udah dapat cinta kasih sayang dari seorang suami, jangankan nyari duit segerobak, sekontainer dapat. Betul. Kenapa? Karena girohnya beda. Ini sesuatu yang goib. Kenapa? Karena tidak nampak. Di hati dia ada super power yang begitu luar biasa. Baliknya iman. Masya Allah, bicara cinta luar biasa. Jadi kalau ngomong begini kayaknya aku berhenti kalau ngomong. Cuma karena udah malam kayaknya kasihan pada ngantuk gitu. Pisang terbialai. Ya, dan banyak ini nasihat-nasihat ya Allah. Sharing kepada bapak, kepada ibu. Kalau ada masalah-masalah bagaimana, jangan suka curhat di medsos. Orang sekarang pada kurang tapi disuruh curhat sama Allah, curhat di WA, pada bikin status. Emang dasar laki sekarang mah yang komen lah kan disitu kan kebaca semua. Kenapa sih Pur? Biasa laki gua mah baik ada maunya doang. Gitu begini baik lagi pemain karet gua manis dipenyot doang udah dibuang gua. Udah begitu yang komen lagi, ada orang gak suka sama kita, di komen, dikompor-komporin, meledak itu rumah akhirnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Laki-laki yang bijak, tolong jangan pernah bikin status-status di WA, di Facebook, di Instagram tentang masalah rumah tangga. Ingat, istri adalah pakaian kita, kita pakaian istri. Ingat, kita saling menutupi, jangan pernah membuka kekurangan. Inilah kejelekan umat Islam zaman sekarang dan fitnah akhir zaman. Banyak istri dan suami yang saling membuka aib. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Laksana kita makan maki ikan asin, orang lain gak perlu tahu. Makan daging, orang lain gak perlu tahu. Dapur kita itu rahasia kita. Kenapa sekarang banyak rumah tangga yang sedih terbincangkan? Karena dapurnya dibuka untuk umum. Medsos menjadi fitnah. Akhirnya di handphone yang tadi cuma alat komunikasi biasa, akhirnya menjadi jalan untuk dia masuk ke dalam neraka. Nah itu bilangin dari handphone bisa masuk kita ke dalam surga, handphone pun bisa memasukkan kita ke dalam neraka. Tergantung kita memanfaatkan dan menggunakannya. Sama seperti pisau ketika dipakai oleh koki yang dipotong cuma daun bawang doang. Tapi kalau dipakai oleh pembunuh, oleh perampok, maka nyawa manusia ini akan melayang. Begitu begini handphone bisa menjadi fitnah, bisa menjadi anugerah. Sama rumah tangga bisa menjadi surga, bisa juga menjadi neraka. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita semua. Mudah-mudahan istri kita jadi istri-istri yang solehah. Mudah-mudahan kita suami-suami yang soleh. Mudah-mudahan kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga Allah selalu menambah kenikmatan kepada kita semua. Mudah-mudahan
diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, rasa aman, rasa nyaman. Ingat, akan datang badai. Di umur pernikahan 3 bulan, 6 bulan, setahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, ke 40 tahun, bahkan ke 60 tahun, itu adalah fase-fase Allah akan memberikan cobaan kepada kita. Kalau kita nggak paham itu dan kita tidak mempersiapkan datangnya badai, maka insya Allah kita akan habis di terjadi badai. Na'udzubillah, subhanallah. Mudah-mudahan dengan keberkahan kedua orang tua kita, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita semua. Allah melindungi kita dari segala musibah dan segala hal-hal yang menjelek. Mudah-mudahan Allah jaga buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua di sini dengan acara yang mulia ini, dengan momen yang mulia ini, mudah-mudahan rezeki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan-urusan bisnis kita dilancarkan, diberkahi oleh Allah, dan kerja mudah-mudahan dilancarkan kerjanya. Walaupun Indonesia sedang seperti ini, mudah-mudahan tetap Allah menjaga keluarga kita dan seluruh keturunan kita, keluarga besar kita yang dimanapun mereka berada. Amin ya rabbal alamin. Sallatullah salamullah ala taha rasulillah. Sallatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallatullah salamullah ala taha rasulillah. Sallatullah salamullah ala yasin habibillah. Innahu salimil ummah minal fatimah illahi salimil ummah minal fatimah wa min hamil wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Sallatullah salamullah ala taha rasulillah. Sallatullah salamullah ala yasin habibillah. Wa salli ala nabil barri wa la asri. Wa salli ala ولا حسر وأبي سادة غر بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين habibillah ala yasin habibillah. Mudah-mudahan dengan berkah sholawat badar, mudah-mudahan kita semua pada malam ini doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala harapan-harapan dari Syahidul Bait, dari orang tua termasuk calon mempelai, ibunya semuanya, mudah-mudahan hasil bermaksudan kita semua, amin. Dan mudah-mudahan warga sekitar, tetangga-tetangga yang mungkin nanti direpotkan, mudah-mudahan nanti terciptakan segala keberkahannya. Dan mudah-mudahan ini acara kita, acara bersama, tolong kita semua saling pengertian nanti. Pokoknya bikin happy. Kalau namanya orang hajatan itu kadang suka tangtong piring pada pecah, suka jatuh kagak sengaja, betul nggak? Kadang suara begono begini, ada orang kampung lain yang kesini mungkin, kadang kan mungkin ada sikap yang bagaimana.
Kita ini sebagai pribumi, sebagai tuan rumah, kudu menjadi tuan rumah yang bijaksana. Mudah-mudahan karena kalau kita bijaksana, nanti pun bagus untuk lingkungan kita. Oh, di sana mah orangnya sopan-sopan, oh di sana mah orangnya baik-baik. Kadangnya, karena kadang kalau kita wilayah lain itu wilayah lain, kadang kalau kita kondangan itu suka ada, itu namanya itu pentil itu kurang atuh. Iya, karena kadang tadi karena memang nggak di-warning dulu. Tapi kalau kita di-warning bahwa ada hak antar tetangga dan tetangga, yang satu adalah tolong menolong. Di antaranya mana? Adalah sesuatu yang berkaitan dengan sunnah Rasul, yang berkaitan dengan acara walimatul arus. Karena walimatul arus berbeda dengan selamatan yang lain. Ini mah bisa saja seumur hidup sekali, betul? Beda lagi kalau nambah lagi Allah alam dah, kan kita nggak tahu. Tapi kalau ini adalah acara sekali seumur hidup, maka ketika tetangga, saudara, sandai tolan, kerabat yang membantu dan mensukseskannya, berarti menghibur hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa menghibur hati Rasulullah? Karena menyenangkan pihak yang sedang kebingungan. Ingat, Sohibul Bait ini adalah pihak yang kebingungan. Kenapa? Karena yang namanya Sohibul Bait pun rata-rata belum pernah ngalamin, betul kan? Apalagi Aditya, ini orang yang paling grogi karena belum pernah ngalamin. Kayak kita waktu awal disunat, kan belum pernah ngalamin. Akhirnya kita disunat, bagaimana kita situasi groginya? Kalau semua masyarakat nggak bisa nenangin, kita disunat kabur kita. Nah, tapi karena didukung semua ngadengin, tenang, karena di sepeda, diantang-antangin, alhamdulillah berjalan sukses. Walaupun hilang ujungnya, ternyata motifnya lebih bagus. Kan begitu? Nah, itu luar biasa. Begitu pun dalam masalah kita di Walimatul Arus, insya Allah kalau kita semua saling bantu dan saling support, pasti di kampung, terutama Pak RT-nya diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ingin sekali, saya ingin berpanjang kalam, pengen sekali, tapi apalah daya, waktu juga kita yang memisahkan kita. Doain, insya Allah besok kita mau ke Cirebon, dan setelah itu kita mau ke Jerman. Kalau ada yang undang ceramah itu juga. Tapi kalau nggak ada yang undang, kita di rumah Weda istirahat. Mudah-mudahan kita bikin aja terus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.